Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mustafa Habibi dari Teknik Sipil Undip dengan NIM 21010120140084. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas rekayasa nilai saya, yaitu Value Engineering Report and Recommendation City of Hercules Intermodal Transit Center. Yang pertama ada pengantar. The City of Hercules, California mengusulkan untuk membangun Intermodal Transit Center atau ITC, peningkatan rel dan jalan raya, serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo, yaitu di bagian dari Teluk San Francisco, kira-kira 1 mil barat laut dari Interstate 80 atau I-80 di Contra Costa. Federal Transit Administration bertindak sebagai agen utama federal untuk proyek tersebut. Hal itu dikarenakan Hercules membangun fasilitas dengan pendanaan federal. Kota ini juga berkoordinasi dengan Capital Corridor Joint Power Authority atau CCGPA untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke lokasi tersebut, dan West Contra Costa Transit Authority atau WCAT untuk menyediakan koneksi layanan bus. ITC mencakup akses pejalan kaki ke jalur Union Pacific Railroad atau UPRR yang ada, akses jalur sepeda, akses parkir, dan platform penumpang harus dibangun. Fasilitas tersebut diharapkan dapat digunakan terutama oleh para penumpang yang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Teluk San Francisco. Dan lokasi proyek yang diusulkan adalah bagian dari Hercules Waterfront District dan terletak di dalam bekas properti Hercules Powder Company di kota Hercules. Pembuatan bahan peledak mengawali pembentukan kota Hercules pada tahun 1991. Perusahaan menyediakan rumah dan asrama bagi para pekerjanya dan didirikan pada tahun 1900. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembuatan bubuk hitam, dinamit, dan TNT, dan menyediakan produk-produk ini selama Perang Dunia. Selama Perang Dunia II, itu adalah pabrik terbesar di negara itu. Tetapi setelah perang, permintaan amunisi anjlok dan produk baru perlu dikembangkan. Pada tahun 1964, fasilitas besar telah dibangun untuk produksi pupuk dan bahan kimia lainnya. Namun, perusahaan diubah menjadi Hercules Incorporated dan berhenti memproduksi bahan peledak. Lahan zona penyangga aman yang berlebih dijual karena tidak lagi dibutuhkan. Operasi pupuk ditutup pada tahun 1977 dan banyak fasilitas pabrik yang dibongkar. Tanah tersebut dibeli pada tahun 1979 oleh Hercules Properties Limited dan menjalani prosedur perbaikan situs selama tahun 1980-an. Sejak itu, pemukiman dan lingkungan sekitar pengembangan serbaguna komersial telah berlangsung di tempat yang saat ini menjadi distrik pusat kota bersejarah, selatan dan timur dari lokasi ITC Hercules yang diusulkan. Setelah itu ada tujuan kebutuhan proyek. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebutuhan akan proyek ini didorong oleh penduduk di wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada pilihan perjalanan lintas wilayah dan lintas teluk. Meskipun telah menggunakan layanan angkutan umum, terutama kereta api dan bus, kemacetan lalu lintas terus meningkat, memengaruhi ratusan ribu penduduk Bay Area dan menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan. Keparahan kemacetan akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Itu ada proses dan analisis. Yang pertama ada area fokus utama proyek. Yang pertama ada transit loop. Ini termasuk transit loop drive baru, jembatan di atas Refugee Creek dan Creekside Park. Yang kedua ada railroad, pemisahan dan penataan kembali sebagian jalur UPRR yang ada. Ini termasuk pembangunan platform rel, dinding penahan, dan jembatan yang melintas Refugee Creek dan relokasi utilitas. Dan yang ketiga ada bangunan stasiun 1, 2, 3. Dan yang keempat ada Bay Trail. Ini termasuk jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria by the Bay.
Yang kelima ada John Muir Parkway, ini termasuk jalur East Bay Park Regional District yang di sepanjang garis pantai dari jalur timur ke Victoria by the Bay. Dan yang keenam ada Refugee Creek Restoration dari San Pablo Bay ke segmen restorasi yang ada. Setelah itu ada kendala dan pengendalian keputusan. Yang pertama, tetap mengikuti jejak laporan dampak lingkungan EIR daftar draft Hercules ETC. Yang kedua, desain untuk area stasiun peron pusat kereta atau ferry, penyeberangan pejalan kaki, dan koneksi ke ferry adalah desain 60%. Desainnya baru-baru ini dimodifikasi untuk mencerminkan kriteria Waterfront Warehouse dan Waterfront Initiative. Lokakarya umum telah diadakan untuk menerima umpan balik tentang stasiun dan desain menara. Yang ketiga, 60% gambar desain untuk trek, sinyal, dinding, penahan, dan platform tengah hampir sampai. Dan yang keempat, para konsultan secara bersamaan mengerjakan hal-hal berikut: rencana pelurusan dan restorasi Refugee Creek, John Muir Parkway tahap 2, dan desain Bayfront Bridge, dan fasilitas bus dan akses melalui transit loop drive atau bridge. Yang kelima, akses sepeda dan jalan kaki ke ITC melalui Bay Trail dan koneksi melalui John Muir Parkway atau San Pablo Avenue atau Sycamore ke Ridge Trail akan menjadi komponen kunci dari proyek ini. Yang keenam, standar LEED atau kepemimpinan dalam desain energi dan lingkungan digabungkan di seluruh ITC dan pengembangan sekitarnya, termasuk kemungkinan turbin angin di platform tengah dan panel surya di struktur atap platform tengah. Konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan lokasi terlihat pada kuartal 2010 kecuali ada penundaan yang tidak terduga. Dan setelah itu ada masalah dan pendorong proyek. Yang pertama, rencana untuk gedung plaza atau cafe di Blok I, lokasi akses ke stasiun, sedang dibahas dalam tahap 2. Dan kedua, fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok I atau di Blok J, berdekatan dengan fasilitas ITC. Banyak bumi yang harus dipindahkan, yang berarti biayanya harus ditambah. Dan yang keempat, sinyal kereta api bisa bertentangan dengan Seafly. Dan yang kelima, tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Yang keenam, lebih banyak kelengkungan truk daripada yang diamati pada peta, biasanya menjadi masalah penandaan rel kereta api. Yang ketujuh, pentingnya menghubungkan Bay Trail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Dan yang kelima, kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway menggunakan rute angkut. Dan yang ke-9, relokasi saluran gas tampaknya menjadi penghalang jalan besar. Dan yang ke-10, stasiun lift limbah juga perlu dipindahkan lebih awal. Dan ke-11, akses melintasi rel kereta api untuk membuat paku tanah. Yang ke-12, kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway menggunakan rute angkut. Dan yang ketiga, relokasi saluran gas tampaknya menjadi penghalang jalan yang besar. Dan ini gambar dari proyek tersebut. Nah, ini informasi yang diberikan untuk tim value engineering. Ada daftar report-nya dan juga ada tanggalnya. Dan setelah ini ada rekayasa nilai analisis proyek cost model. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan persentase total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim value engineering selama studi value engineering. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim value engineering mengenai biaya proyek. Yang pertama, stasiun kereta menyumbang 32,3%. Yang kedua, dinding penahan adalah 26,6% dari total proyek. Yang ketiga, menyelaraskan rel kereta api lebih dari 80% dari proyek. Relokasi saluran. Dan yang keempat, merelokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencakup hampir 8% dari total proyek. Dan setelah itu ada rekayasa nilai analisis proyek, dan itu analisis fungsional.
Analisis fungsional menghasilkan tampilan unik dari proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan tim value engineering secara mental dari desain aslinya dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Dan setelah itu ada rekayasa nilai, analisis proyek, pendekatan diagram fase. Diagram fase untuk proyek ini memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk access trains, access transit, provide connectivity, guide people, dan give shelter. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Generasi dan evaluasi ide. Lebih dari 75 ide rekayasa nilai dihasilkan oleh tim value engineering dan dievaluasi secara cermat berdasarkan atribut khusus proyek dan fungsi pendukungnya. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan setiap ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik dari atau sama dengan atau lebih buruk dari konsep aslinya. Tim mencapai konsensus tentang peringkat ide-ide ini. Ide-ide tingkat tinggi dikembangkan lebih lanjut. Peringkat terendah dijatuhkan dari pertimbangan lebih lanjut. Dari ide-ide ini, 11 ditemukan sebagai yang paling signifikan baik dalam ukuran penghemat biaya maupun dampak operasional. Rekomendasi value engineering mencakup ide-ide ini secara rinci, yaitu ada lampiran rekomendasi. Yang rekomendasi pertama yaitu penyesuaian rel kereta api. Konsep asli dari rel ini seperti yang ditunjukkan pada dalam 60% set rencana. Konsep asli dibangun dengan jalur ganda shoe-fly, menggeser lalu lintas kereta api ke shoe-fly dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah jalur utama NT1 dan NT2 yang ada. Nah, untuk konsep rekomendasinya, kita merekomendasikan agar Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas dengan menggunakan kekuatan sendiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur NT03 yang baru dibangun pada jalur akhir. Keuntungan dari rekomendasi value engineering ini yaitu satu, menghilangkan jejak shoe-fly dengan membangun jalur NT03 melalui stasiun dan perataan akhir. Yang kedua, struktur peron dapat didesain ulang dengan struktur yang lebih ringan. Dan yang ketiga, ada dinding penahan dapat melalui area stasiun. Dan yang keempat, menghapuskan penopang jembatan sementara. Dari konsep asli, yaitu menghabiskan dana sekitar 6,284 juta dolar. Dan konsep rekomendasi menghasilkan memakan biaya sekitar 5,788 juta dolar. Dan maka dari itu kita dapat menghemat sekitar 495.950 dolar di keuangannya. Dan ini rekomendasi value engineering yang kedua, yaitu isi dinding panahan. Konsep aslinya yaitu tiang penahan dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Wavefront. Konsep rekomendasinya yaitu perbaikan tanah dengan MSA atau dinding blok segmenta. Keuntungannya yaitu pertama, biaya yang dikurangi. Yang kedua, mengurangi waktu konstruksi. Ketiga, kemudahan konstruksi. Yang keempat, menghilangkan tumpukan. Dan yang kelima, mungkin lebih mampu mencocokkan elemen estetika lainnya seperti tekstur dan warna dari fitur lain dalam proyek. Sebenarnya ini.
Konsep aslinya menghabiskan sekitar 11,57 juta dolar dan konsep rekomendasinya menghabiskan sekitar 3,28 juta dolar. Jadi di sini kita dapat menghemat biaya sekitar 10,03 juta dolar. Rekomendasi value engineering yang ketiga yaitu dinding lebih pendek di sepanjang trotoar. Konsep aslinya yaitu area pejalan kaki yang lebar di antara transit loop drive untuk mengakomodasikan bongkar muat, lalu lintas bay trail, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Konsep rekomendasinya yaitu pengurangan lebar dengan mengubah bagian atas menjadi miring atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan menggunakan anak tangga. Keuntungannya yaitu biaya yang dikurangi, menyederhanakan dinding, menambah peluang untuk lebih banyak vegetasi, pisahkan jalan setapak dari kawasan jalan kaki, dan memperluas tampilan saat duduk. Konsep aslinya itu lebih dari 60% estimasi biaya, dan konsep rekomendasinya melihat asumsi atau perhitungan, maka kita dapat tabungan atau menghemat biaya sekitar 0,04 juta dolar. Seperti ini konsepnya. Yang keempat ada rekomendasi value engineering struktur alternatif peron tengah. Konsep aslinya platform ini terdiri dari plat beton tebal berukuran 35 yang dipasang di tempat yang tebalnya 10 yang didukung pada beton dengan lebar 2 inci sampai 6 inch dengan lebar balok 1 sampai 8 dengan jarak 20 dan bervariasi tergantung pada fondasi rangka bangun. Setiap balok kelas didukung oleh 2 tiang HP 14 x 117. Konsep rekomendasinya yaitu gunakan beton core di tempat, bertegangan 10 inch atau beton prasetak dengan topping pada 2 balok kemiringan untuk mengontrol penurunan dan retak yang berbeda. Keuntungannya yaitu konstruksi lebih cepat, mengurangi keterpaparan kru kerja terhadap lalu lintas kereta langsung, meningkatkan kendali mutu permukaan beton, fleksibilitas unit pengecoran di situs atau di luar, konsep estetika tidak terbatas, dan menghilangkan tumpukan. Konsep aslinya kita memakan biaya hingga 1,37 juta dolar, dan konsep rekomendasinya memakan biaya sekitar 0,87 juta dolar, dan kita mendapat tabung markup hingga 0,60 juta dolar, dan konsepnya seperti di bawah ini. Dan yang kelima ada revisi pagar pembatas stasiun. Konsep aslinya yaitu pagar pembatas dengan tinggi 42 inch, panel kaca tempered itu setebal setengah inch dalam 1,5 kali setengah inch, galv tiang atau rangka batang baja sampai cat berdinamik dengan pegangan tabung baja tahan karat. Konsep rekomendasinya ada 2 opsi, yaitu opsi A, ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja tinggi 24 inch. Kabel baja dipasang secara horizontal pada 3 inch OC dalam 1,5 kali setengah galv. Tiang atau rangka batang baja cat dinamis dengan pegangan tabung baja tahan karat. Opsi B yaitu di tepi luar jalan, perluas jalan untuk menghilangkan celah antara tepi jalan dan struktur. Singkirkan pagar pembatas kaca atau baja tahan karat setinggi 42 inch. Jaga pegangan stainless steel tube dengan diameter 1,5 inch. Lebar rem tidak berubah. Celah rem melebar di tepi interior rem dengan koordinasi dengan ID nomor 22 untuk struktur. Pagar pembatas untuk tetap berada pada antarmuka level rem, jembatan, dan tepi interior rem. Untungannya yaitu biaya yang dikurangin dan
menghilangkan kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa area, dan menyederhanakan instalasi. Konsep aslinya memakan biaya sekitar 0,89 juta dolar, dan konsep rekomendasinya dengan opsi B memakan biaya sekitar 0,50 juta dolar. Dan di sini kita mendapat tabungan markup hingga 0,48 juta dolar. Konsepnya seperti di bawah. Dan yang keenam ada kurangi jumlah turbin angin. Konsep aslinya kita dapat membangun 12 turbin angin di peron. Dengan konsep rekomendasinya ada dua opsi, yaitu opsi A kita membangun 10 turbin angin, dan opsi B kita membangun 8 turbin angin. Dan keuntungannya itu ada biaya yang dikurangin. Konsep aslinya kita memakan biaya sekitar 0,39 juta dolar, dan konsep rekomendasinya memakan biaya sekitar 0,29 juta dolar dengan menggunakan opsi B. Dengan itu kita mendapat tabungan markup hingga 0,16 juta dolar. Dan yang ketujuh ada konstruksi rangka penjepit stasiun. Konsep aslinya yaitu gunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan bahan lateral. Dan konsep rekomendasinya kita gunakan rangka penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan bingkai untuk dirakit menjadi modul yang dapat dijulurkan ke tempatnya dalam satu bagian sehingga mempercepat konstruksi. Keuntungannya yang pertama konstruksi lebih cepat, dan yang kedua lebih sedikit dampaknya ke kereta api, dan yang ketiga biaya pengelasan lebih murah. Nah, konsep asli di sini memakan biaya sekitar 1,84 juta dolar, dan konsep rekomendasinya memakan biaya hingga 1,55 juta dolar. Tabungannya kita mendapat markup hingga 0,36 juta dolar. Konsepnya seperti di bawah. Dan rekomendasi value engineering ke-8 yaitu menahan jalur pagar pembatas rekomendasi. Konsep aslinya yaitu tidak ada yang tersedia, dan konsep rekomendasinya pasang pagar pembatas melalui area platform di stasiun. Keuntungannya mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun dan mengganggu platform stasiun. Konsep aslinya tidak ada, dan untuk konsep rekomendasinya memakan biaya 0,9 juta dolar. Tabungannya kita mendapat markup hingga berkurang 0,11 juta dolar. Dan rekomendasi value engineering yang ke-9 yaitu fasilitas trotoar. Konsep aslinya yaitu trotoar terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang, dinding kursi promenade, dan dinding perkebunan dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan Creekside Park menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pagar pohon. Konsep rekomendasinya yaitu gunakan beton berwarna yang dicat atau dicetak untuk menggambarkan kawasan berjalan kaki yang akan mempertahankan estetika, menghormati tujuan desain, dan meningkatkan penggunaannya. Gunakan dinding dudukan beton bertulang dan dinding penanam dengan tutup dan atau permukaan terbelah. Menyediakan perabotan situs alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sekaligus mengurangi biaya unit. Keuntungannya yaitu menghormati maksud dari desain. Yang kedua, sediakan permukaan yang aman dan nyaman untuk jalan kaki pengguna, termasuk pengendara sepeda. Yang ketiga, mengurangi biaya. Yang keempat, kurangi perawatan. Dari konsep asli memakan biaya sekitar 0,95 juta dolar, dan menggunakan konsep rekomendasi memakan biaya hingga 0,57 juta dolar. Dengan tabungan kita mendapat markup hingga 0,46 juta dolar. Dan yang ke-10 yaitu eliminasi basement. Untuk konsep aslinya yaitu untuk mengakomodasikan desain baseline, dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun.
Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan dengan penimbunan sebelum penempatan penimbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Dengan konsep rekomendasinya itu menggabungkan dengan rekomendasi value engineering 1, yaitu menyalakan rel kereta api, dan kedua, yaitu memodifikasi dinding penahan cantilever. Kemungkinan menyederhanakan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya bangunan, konstruksi lebih cepat dan lebih konvensional, dinding lebih mudah dicocokkan dengan dinding penahan lainnya. Dengan konsep asli kita memakan biaya hingga 0,8 juta dolar dan dengan konsep rekomendasi memakan biaya 0,46 juta dolar. Dengan kita dapat tabungan markup hingga 0,41 juta dolar. Dan yang ke-11 yaitu item landscape lainnya. Konsep aslinya yaitu semak atau penutup tanah dengan biaya 0,6 dolar dengan biaya 6 dolar dan mulsa organik 197 CY dengan biaya 100 dolarnya per CY. Konsep rekomendasinya yaitu semak atau penutup tanah 35.710 SF yang dengan harga setengahnya yaitu 3 dolar per SF, dan mulsa organik 197 CY dengan harga 45 dolar per CY dengan keuntungan penyesuaian harga, dan yang kedua menggunakan tanaman asli. Konsep aslinya memakan biaya hingga 0,23 juta dolar dan konsep rekomendasinya memakan biaya sekitar 0,12 juta dolar dan markupnya hingga kita mendapatkan markup hingga 0,13 juta dolar seperti contohnya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.